Berita pertama, melempem di Liga 1, bomber berlabel Timnas Indonesia ini mau dilepas, asalkan dengan 10 miliar. Berita kedua, Bima Sakti tak mempunyai target, dikarenakan tak ingin membebani pemain Timnas U17, yang terpenting main bagus saja. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah target akan membuat tekanan para pemain? Coba beri komentar kalian. Berita ketiga, Ramadan Sananta dianggap tak bisa main 90 menit untuk Timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo menentang penilaian Sintayong. Simak terus agar tidak salah paham. Berita keempat, Timnas U17 berhasil pamer skill berkelas dengan santai di latihan. Pemain seharga 26 miliar juga ikutan. Mari simak ulasan berikut ini. Berita pertama, melempem di Liga 1, bomber berlabel Timnas Indonesia ini mau dilepas, asalkan dengan 10 miliar. Bomber Timnas Indonesia, Dimas Derjat, mengalami tren negatif bersama klubnya Persikabo di pentas Liga 1, dari 10 pertandingan sepanjang musim ini. Dimas belum sekalipun mendulang gol untuk Persikabo. Tren negatif bersama Persikabo tidak membuat pamor Dimas. Sejumlah klub kabarnya tertarik, salah satunya PSIS Semarang, yang disebut-sebut ingin memboyong Dimas, untuk meningkatkan kualitas lini serang. Namun pihak klub enggan melepas sang pemain, karena masih terikat kontrak hingga tahun 2027, akan tetapi, Persikabo siap melepas Dimas Derajat kalau ada tawaran menggiurkan dari klub lain. Menurut saya tidak mungkin Dimas Derajat hengkang, karena kontraknya di Persikabo masih panjang. Namun tidak tahu jika ditebus 10 miliar, kata Aji Santoso. Berita kedua, Bima Sakti tak mempunyai target, dikarenakan tak ingin membebani pemain Timnas U17, yang terpenting main bagus saja. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah target akan membuat tekanan para pemain? Coba beri komentar kalian. Timnas U17 Indonesia bakal memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November. Menjelang pertandingan ini, Bima Sakti menegaskan tak ingin membebani anak asuhnya dengan target. Pelatih berusia 47 tahun itu menilai para pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia pun yakin anak asuhnya bakal memberikan yang terbaik di lapangan nantinya. Yang pasti saya tidak mau terlalu membebani pemain, mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawab, selalu fokus dalam setiap pertandingan, dan siap memberikan yang terbaik, kata Bima Sakti. Berita ketiga, Ramadan Sananta dianggap tak bisa main 90 menit untuk Timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo menentang penilaian Sintayong. Simak terus agar tidak salah paham. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina membela anak asuhnya yaitu Ramadan Sananta, yang dianggap Sintayong belum bisa bermain 90 menit untuk Timnas Indonesia. Ramadan Sananta mendapatkan sorotan dari Sintayong di Timnas, karena belum bisa bermain 90 menit. Faktanya, memang Ramadan Sananta tak pernah bermain selama 90 menit dalam 6 capsnya bersama Timnas Indonesia Senior. Di sisi lain, penilaian berbeda diungkapkan pelatih Persis Solo Leonardo Medina, saat mendapatkan pertanyaan dari wartawan. Leonardo Medina menyatakan Ramadan Sananta bisa main penuh selama 90 menit. Tak ingin berburuk sangka kepada Sin, ia menghormati keputusan pelatih Timnas Indonesia untuk Ramadan Sananta. Berita keempat, Timnas U17 berhasil pamer skill berkelas dengan santai di latihan.
Pemain seharga 26 miliar juga ikutan. Mari simak ulasan berikut ini. Timnas U17 Brasil akhirnya resmi menjalani latihan perdana di lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tim asuhan volleyball itu mulai terlihat menjalani latihan pada pukul 7 malam. Para pemain Timnas U17 Brasil memulai latihan dengan santai. Sebanyak 21 pemain dibawa ke Indonesia dan siap menghadapi Piala Dunia U17. Dari 21 pemain ini terdapat satu pemain yang memang dapat sorotan besar. Pemain tersebut yakni Ryan yang memang mendapat banyak sorotan karena ia telah memiliki nilai kontrak yang sangat tinggi. Ryan tercatat memiliki nilai kontrak tinggi dan dilihat dari Transfermarkt, dia tercatat senilai 26 miliar. Ryan yang bermain untuk tim Brazil menjadi salah satu pemain termahal yang dimiliki Brazil U17 untuk saat ini. Berita kelima, Timnas Indonesia bakal lebih menakutkan jika Sintayong bisa bicara bahasa Indonesia. Timnas Indonesia dinilai bakal lebih menakutkan jika sang pelatih Sintayong bisa bicara bahasa Indonesia. Hal ini diungkapkan pelatih Persita Tangerang Dialdo Alvis. Sebagai pelatih, Alvis mengaku memiliki prinsip tersendiri dalam mengasuh tim sepak bola, yakni perihal komunikasi. Alvis mengakui keberhasilan Sintayong dalam meloloskan 3 kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia. Namun menurutnya Sintayong akan lebih cemerlang, andai dia menguasai bahasa Indonesia. Saya sedih sedikit, Sintayong tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Indonesia pasti lebih bagus lagi, kata Alvis. Berita ke-6, Wakil Ketua Umum PSSI lega. Kekhawatirannya terhadap Timnas U17 tak jadi kenyataan. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bersyukur usai kekhawatirannya terhadap skuad Timnas U17 Indonesia tak terwujud. Kekhawatiran tersebut yakni terkait adaptasi pemain terhadap cuaca di Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia sempat menjalani timnas di Jerman dengan cuaca yang sangat dingin. Zainuddin Amali khawatir pemain baru kembali beradaptasi dengan cuaca di Indonesia yang cukup panas. Namun kekhawatiran tersebut tak terwujud. Zainuddin Amali bersyukur semua pemain kini dalam kondisi yang baik. Berita ke-7, gelandang Timnas U17 Indonesia tak gentar pada lawan, bawa nama negara buat makin berani. Gelandang Timnas U17 Indonesia Vigo Dennis berambisi memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U17. Vigo merupakan salah satu pemain yang lolos ke skuad final untuk ajang tersebut. Jelang berlaga di ajang tersebut, Vigo Dennis menjelaskan bahwa dia sedikit gugup, namun hal tersebut harus segera hilang saat pertandingan nanti. Apalagi mereka datang dengan membawa nama Indonesia dan diharapkan bisa meraih prestasi di ajang tersebut. Pemain muda Persija ini menegaskan bahwa mereka harus siap menghadapi lawan-lawan nanti. Menurutnya skuad Garuda Asia memiliki peluang untuk bisa meraih hasil maksimal di lapangan.